Sebelum menyampaikan kunci dalam Supervisi Akademik, perkenalkan nama saya Afendri dari SDN 3 Bungatan. Sebelah kanan saya Muhammad Azizi dari SDN Betok. Sebelah kiri saya Siti Kumairah dari SDN Betok. Demikian perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budikum. Pak Azizi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Budikum. Pagi hari ini sehat walafiat. Gimana kira-kira kabarnya Budikum hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Azizi. Pak Azizi, kita hari ini ada kunci. Sebelum melakukan kunci pada hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oke, monggo Budikum. Ya, Bapak, pada hari ini kuncinya akan saya amati dan nilai sesuai dengan wujud penilaian. Apakah sesuai dengan algoritma atau belum? Kemudian Bapak memberi pertanyaan berbobot kepada kunci apa tidak, dan juga nanti bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa ya Bapak ya, nanti disesuaikan dengan visi kuncinya, yaitu ada pencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari kunci. Sudah paham ya Bapak ya? Sudah paham Bu. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kunci kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan Bu pada proses kunci ini, yang pertama mengenai kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bapak. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam kunci kali ini? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan Bu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya. Kemudian terakhir ya Bapak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses kunci kali ini? Saya ingin kunci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baik, demikian dulu ya Bapak ya, para observasi kali ini. Silakan Bapak melanjutkan kuncinya terhadap kunci. Oke, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Afen. Waalaikumsalam Bapak Sisi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah sehat. Bapak Sisi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bapak ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu pada hari ini Pak? Iya Bapak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi waktu banyak Pak Afen. Mungkin cukup hanya 20 sampai 30 menit saja kita ngobrol-ngobrol di sini. Berarti apa nih yang mau disampaikan Pak Afen? Begini Bapak, sepertinya kita dengan rekan guru di sekolah ya Bapak. Iya, iya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja Bapak. Terus drama lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bapak ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar Bapak. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional
pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Pak? Ya betul Bapak. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya Bapak. Masih ya model yang lama saja seperti itu Bapak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak Afin dapatkan? Dari percakapan hari ini Bapak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bapak di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian pembelajarannya. Oh gitu ya Pak. Bapak Afin harapkan ini adanya perubahan gitu ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau dapatkan Pak? Saya ingin adanya perubahan Bapak, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi karena sekarang ini pembelajaran seperti krisis yang sekarang sedang marak digunakan Pak. Para guru atau hanya sekedar membuat slide seperti presentasi yang menggunakan PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bapak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bapak. Oke. Dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bapak. Ya. Dan itu berada pada level 10. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada pada level berapa Bapak? Sepertinya kalau saya masih nilainya Pak ya, ada di level 5. Di level 5 ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bapak. Oke, di level 5 di komisi sekarang. Kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar melihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Ya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi Bapak memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik dari yang senior. Jadi mungkin dari level 5 bisa ditingkatkan ke level 7, masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bapak. Kira-kira usaha apa yang Bapak lakukan untuk mencapai perubahan di level yang lebih tinggi Bapak? Baik Bapak, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bapak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara teman dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bapak. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring apa pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman itu untuk penyampaian Bapak di kelas ini? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu ke kepala sekolah. Karena untuk membuat semacam kegiatan pelatihan dan kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, menggunakan media-media yang bervariatif, seperti itu. Berarti Bapak ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshopnya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira
Bapak untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu ya Pak? Ya Bapak, seperti itu Bapak. Dari ketiga-tiganya ya saya akan mencoba yang mentoring ya Bapak ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang Bapak. Karena perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian terkait biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya Bapak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Atau bagaimana Pak? Di sekolah ada sih Bapak. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang yang ahli dalam bidang IT ataupun menggunakan pembelajarannya yang sudah bervariatif. Misalnya Bapak di sekolah itu kan ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Bapak Ari sebagai di bidangnya yang bidang memang ahli di IT Bapak. Oke, berarti Bapak ini melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi itu ya Pak? Ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan teman-teman di sekolah. Bapak mau direalisasikan mentoringnya gitu ya? Ya. Insya Allah secepatnya Bapak. Minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bapak, bagus sekali Bapak Afen. Kira-kira Bapak dari percakapan ini hari ini apa sih yang Bapak dapatkan? Dari percakapan hari ini yang saya dapatkan gambarannya Bapak ya, bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah. Saya dengan cara adanya kegiatan mentoring kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan di bidang pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bapak sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan ajaran-ajaran perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bapak. Juga percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bapak. Semoga rencana-rencana Bapak ini berjalan dengan baik, tidak ada hambatan dan halangan untuk melaksanakan beberapa rancangan kegiatan Bapak yang sudah diagendakan. Amin. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bapak. Mengenai kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saja ya Bapak. Semua kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, dan semoga kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan sudah melakukan coaching dengan coachingnya. Bagaimana perasaannya Bapak? Alhamdulillah, perasaan saya senang dan gembira. Begitu. Terus ini Bapak, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Afen, lalu menunjukkan ya Bapak, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terhadap pendidikan dan capaian yang diinginkan? Di coaching ini ya Bu, sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan
juga menemukan solusi-solusinya. Seperti itu ya Pak. Kira-kira apa tadi? Apa saja Pak solusinya dari Pak Afendi tumbuh dari Pak Afendi sendiri itu apa? Tadi kalau boleh saya menyimpulkan dari Pak Afendi itu ada berbagai cara atau strategi pembelajaran seperti memanfaatkan media pembelajaran yang ada itu dimanfaatkan agar nanti pembelajarannya Pak Afendi itu di kelas menyenangkan dan bisa nyaman di kelas pembelajarannya. Jadi menurut saya tadi sudah ada seperti ya pada proses studi tadi Pak Azizi dan Pak Afendi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Pak Azizi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Afendi sehingga Pak Afendi bisa menemukan solusi, kemudian menceritakan apa yang menjadi permasalahannya secara utuh, rinci, sehingga Pak Afendi menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya. Kemudian dalam coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Tadi yang pertama sudah ada pencitraan antara Pak Azizi dan Pak Afendi, kemudian yakin juga kemudian efektif ya Pak ya, dan memaksimalkan materi coachingnya. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bapak sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dan coaching yang barusan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Ya. Menurut Pak Azizi, coaching yang baik itu seperti apa? Ya, coaching yang baik itu prosesnya itu sesuai dengan alur kita itu Bu. Ya, ada tanggung jawab, ada identifikasi, juga ada dengan hasil dan terakhir juga terdapat konsekuensi atau tanggung jawab. Tadi yang saya masih ingin tahu, Pak. Tadi untuk tanggung jawab dari Pak Afendi itu seperti apa, Pak? Dari solusinya tadi, sudah menemukan solusi ya. Tanggung jawabnya itu seperti apa, Pak? Yang termasuk tanggung jawab tadi yang dipaparkan oleh Pak Afendi itu rencana-rencana yang sudah disampaikan itu akan segera dilakukan. Keesokan harinya sudah mau direncanakan dan mau dilakukan sepenuhnya. Dan itu pun Pak Afendi itu membutuhkan rekan sejawat untuk membantu dalam mengoperasikan media atau IT yang dilakukan. Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan cuci dengan lebih lagi ya. Nah, untuk observasi ini nanti kita sampaikan ke Pak Afendi juga. Nah, untuk kali ini cukup sekian ya Bapak ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan perasaan gembira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ben? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar saya hari ini juga baik Pak Ben. Sebelum
sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya pertama yang akan saya sampaikan Pak Ben, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang saya akan kembangkan yang pertama potensi yang ingin saya kembangkan Bapak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Pertanyaan kedua Pak Ben, kompetensi mana yang ingin Pak Apen kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Ben? Kompetensi yang paling spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bapak dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Pak Ben, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Apen dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, kalau seperti itu Pak Ben, mungkin hanya itu dulu ya Pak Ben sebagai awalan dari saya selaku observer. Semoga percakapan antara coach dan coaching berjalan dengan lancar Pak Ben. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Boleh lanjut Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini itu? Alhamdulillah, baik Pak. Hari ini saya ada jadwal supervisi dengan Bapak. Alhamdulillah. Sehat ya dengan dengar-dengar Bapak ada yang mau disampaikan atau menceritakan begitu Ibu? Iya Bapak, ini terkait supervisi Bapak. Alhamdulillah saya sudah menyiapkan Bapak dokumen-dokumen supervisinya. Jadi Bapak bisa melihat dokumen-dokumen saya Bapak. Monggo, saya lihat dulu Bu. Oh, oke Bu. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 30 menit sampai 30 menit untuk kita ngobrol ini. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Iya Bapak, kalau untuk masalah registrasi Bapak, alhamdulillah sudah lancar Bapak sudah saya penuhi semua. Cuma di sini saya ingin menyampaikan masalah saya Pak, jelas. Bapak boleh nggak? Oh silakan Bu, silakan. Ini Pak, saya di kelas itu punya murid yang suka muncul temennya. Iya Ibu. Iya. Nah, temennya itu sampai nangis Pak, sampai tidak mau sekolah. Itu bagaimana ya Pak? Bagaimana yang anak tersebut dibelakangnya namanya anak-anak ya Bu ya? Namanya anak-anak, kita lihat anak-anak di kelas ya begitu sangat begitu hebat. Karena anak-anak itu kan di luar kadang bermainnya seperti itulah Ibu ya. Seperti apa yang Ibu hadapi hari ini? Ya, yang saya hadapi ketika anak-anak main, kelas, waktu istirahat ya Pak ya. Iya. Saya lihat itu main seperti biasa. Kadang-kadang anak ini langsung mukul Pak. Iya. Tidak tahu, tidak ada sikapnya, langsung mukul. Kemudian nangis, baru laporan ke saya. Oh anak, siapa namanya ini? Fian. Nah Fian Pak namanya. Nah, Fian itu gitu Pak. Tiba-tiba saya lihat pantau waktu istirahat itu main seperti biasa. Aja sama temennya, bercanda sama temennya. Nah, tiba-tiba pukul. Iya. Kalau ada sikapnya pukul.
kalau sudah anak tersebut mukul sampai keras dan tebal seperti dulu di sekolah kan mas tentunya. Oleh karena itu permasalahan yang selanjutnya seperti apa? Oh iya Pak, setelah saya tanya Pak sama guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 4, itu ternyata dari kelas 1 anaknya memang sering pulang, sering belajar sama teman-teman. Tidak ada stop itu pasti dijailin temennya. Ada sepatunya disembunyikan Pak sebetulnya di tong sampah, ada di selokan, seperti itu Pak. Jadi memang dari kelas 1 sudah diambil. Seperti itu ya Ibu ya, Ibu sudah istilahnya mencari informasi tentang anak pian ini kalau di lingkungan sekolah informasi seperti ini dan informasi di lingkungan kelas-kelas sebelumnya juga itu tidak mencari informasi ya Ibu ya. Terus sebelum lingkungan ini apa informasi yang Ibu cari? Yang saya cari lagi ketika saya ada sama orang tua wali murid Pak bilang begini Pak, itu memang yang itu dari mereka sudah seperti itu. Kalau lain di rumah juga seperti itu. Fotonya ada di rumah Pak, sampai ada itu ada yang nangis karena di foto-foto Iya. atau di ejek Pak. Sampai nangis lapor ke orang tuanya. Tapi dari orang tuanya belum ada perhatian Pak. Seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah mencari informasi dari lingkungan sekolah di sebelumnya dan lingkungan rumah seperti itu ya Bu ya. Di lingkungan kita seperti itu gitu ya. Kemudian saya tanya ke tetangga yang di rumahnya Pak, ternyata itu orang tuanya itu lagi bermasalah sehingga anak itu tidak memperhatikan atau tidak diperhatikan sama orang tuanya. Seperti itu. Jadi permasalahan yang Ibu ketahui, informasi yang sudah Ibu dapat, apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya Pak, ketika nanti di sekolah, anak saya kan tentunya di sekolah ya Pak. Iya Ibu. Jadi saya akan menerapkan tiga restitusi Pak, karena saya sudah mendapatkan materi tentang budaya positif. Salah satunya penerapan tiga restitusi. Iya. Itu. Oh berarti Ibu sudah merencanakan pembelajaran restitusi ya Bu ya, yaitu dengan perhatian penuh ya Bu ya terhadap anak pian ini Bu ya. Selain segi tiga restitusi dan ada tiga tahap itu ya. Yang paling menyentuh ke anak tersebut yang Ibu inginkan seperti yang apa Bu? Ya, untuk segitiga restitusi memang benar ada tiga langkah. Yang pertama, saya menstabilkan identitas dulu. Nah, jadi ketika anak itu pukul temannya, tidak langsung saya marahi tidak, tapi saya diamkan dulu, saya panggil ke ruangan saya, jadi tidak saya marahi di depan teman-temannya juga. Jadi saya akan lakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, anak itu saya panggil. Iya Ibu. Setelah saya panggil, saya kenalkan anak itu dulu, kemudian saya tanya, nak dia kenapa kok mukul temannya? Lalu saya tanyakan alasannya itu Pak. Seperti itu. Nah, setelah saya tanyakan alasannya, nak dia kenapa? Dan nanti nak dia itu bagaimana Pak? Itu alasannya. Setelah seperti itu, setelah tahu saya alasannya, saya akan yang ketiga apa ya? Yang ketiga itu tentang keyakinan. Oh iya. Keyakinan kita. Menanyakan tentang keyakinan kelasnya ya Pak ya.
selain rencana yang sudah Ibu rencanakan dari segi jaga skripsi ini yang menurut Ibu tonjolkan, yang seperti Ibu dengan apa itu yang punya, dengan kasih sayang penuh, seperti apa sih kasih sayang penuh yang Ibu berikan? Karena kasih perhatian penuh itu kan seperti apa yang Ibu terapkan dengan Nafian ini? Kalau kasih sayangnya Pak, yang pertama saya sebagai guru tidak punya perhatian langsung gitu, Iya. kalau kita tinggi, yang saya tingkatkan itu pada keyakinan kelasnya. Jadi saya mantapkan lagi, yakinkan lagi anak-anak. Jadi waktu pertama awal masuk sekolah, terus saya buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya buat itu disepakati oleh satu kelas. Jadi satu kelas itu nanti saya minta untuk berpendapat. Kira-kira keadaan kelas yang harus kita latih di kelas itu apa? Dari situ nanti muncullah ide-ide baru dari anak sendiri gitu. Jadi untuk keyakinan kelas, dimana keyakinan itu disepakati bersama. Jadi kasih sayang yang saya terapkan selalu membimbingnya. Iya. Kasih sayang tanpa saya marahi, tanpa saya tinggalkan seperti itu. Seperti itu ya Bu ya, dengan segitiga diskusi, terus rencana atau strategi selanjutnya seperti apa Ibu? Rencana atau strategi yang saya lakukan selanjutnya yaitu saya berkolaborasi Pak, dengan teman di sekolah, dengan guru lain untuk selalu membimbing anak yang ini supaya perilakunya berubah Pak. Misalkan saya nanti minta tolong guru agama atau guru olahraga Pak, kalau yang itu mengulang lagi nanti bisa dibimbing sama guru olahraga. Jadi kalau sama guru olahraga sama guru agamanya itu lebih buruk Pak. Seperti itu ya. Selanjutnya dari yang Ibu permasalahan ini secara dari dawainya, berarti permasalahan dari Ibu yang dari Nafian ini seperti apa rekan-rekan guru yang Ibu, apakah ada teman-teman guru yang mendukung apa seperti apa? Ya, pastinya akan mendukung Pak, mendukung karena ini terkait anak didik kita bersama, masalah bersama di mana tidak hanya saya sebagai ibu kelasnya, tetapi ini merupakan tanggung jawab sebagai kita guru di sekolah kita. Jadi mungkin selain dari kolaborasi dengan teman-teman, saya akan meminta atau berkomunikasi dengan wali murid. Seperti itu ya Bu. Berarti Ibu sudah merencanakan strategi yang selanjutnya ya Bu. Iya, saya akan komunikasi dengan wali murid. Seperti itu. Bagaimana anak bagian ini supaya bisa berubah. Semoga dengan institusi yang saya lakukan di kelas Pak bisa mengubah sikap anak dan yang jadi korban Pak, jadi korban nanti bisa melawan, maksudnya tidak melawan pikiran kepala tua daripada pukul-pukul ya, cuma tidak melawan ketika dipukul dan bisa memahami dan nanti saling pengertian Pak. Seperti itu ya Bu. Oke Bu, barusan yang perlu saya
bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan kepada anak yang Mungkin kita lagi kolaborasi lagi nanti ya saya Iya. mungkin nanti bisa ditingkatkan dengan lapangan ini. Karena kenapa kok saya bilang lapangan Pak? Karena dari teman saya itu saya berkolaborasi kalau saya minta membuat selalu dibantu. Tidak ada masalah kita selesaikan bersama. seperti itu kolaborasi ibu sama tanggung jawab ibu. Tapi berkolaborasi dengan wali-wali tadi Pak. Iya, dari berkolaborasi di segi juga institusi dengan teman sejawat yang selalu mendukung dan anggaplah permasalahan yang ibu hadapi dan rencana-rencana ibu yang sudah direncanakan bagaimana proses komitmen ibu ke depan. Komitmen saya akan melakukan pendidikan institusi, terutama budaya positif Pak, yang ada di sekolah. Jadi Iya. pembiasaan yang ada di sekolah. Ini nantinya kalau anak-anak itu sudah punya budaya positif yang baik, nanti anak-anak diharapkan tidak ada yang mukul, mengecek, nanti anak-anak itu sekolah senang, kemudian tidak ada yang menangis, jadi menerima materi pun mudah Pak. Seperti itu yang punya itu teman-teman ibu ke depannya. Oke ibu, bagus sekali ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ibu dapatkan? Yang saya dapatkan untuk mengatasi masalah saya Pak. Dari masalah saya itu tentang dunia mensuai Pak, dimana saya tadi kebingungan bagaimana mengatasi anak yang sering mukul tadi, kok setiap hari seperti itu. Ternyata setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Apep, saya menemukan solusinya. Nah, salah satunya yang tadi dengan institusi, kemudian membuat keyakinan kelas, berkolaborasi dengan teman, kemudian berkomunikasi yang baik dengan wali murid, serta penangkapan untuk budaya positif di sekolah juga. Seperti itu ya Bu, ya, dari apa yang ibu sudah barusan jelaskan dari bimbingan konseling juga dari ibu juga dari selain konseling juga ada yang jelas ini ya. Oke Bu, semoga apa yang ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang sudah direncanakan ibu, Iya Pak, terima kasih doanya, mohon bimbingannya ya Pak ya. Kalau misalkan nanti saya ada permasalahan lagi, saya bisa berdiskusi lagi, meminta bantuan Pak Fendi untuk menyelesaikan masalah saya, baik itu masalah di kelas maupun di sekolah. baik ibu. Oke, alhamdulillah sudah ada. Yuk, sama-sama ya ibu ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung menghubungi saya saja ya ibu. Semoga apa yang ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga mendapatkan solusinya ya ibu ya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Len. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Masji? Ketemunya ini. Alhamdulillah baik Pak Ben. Tadi saya sekilas mendengarkan percakapan dari Pak Ben antara coach dan coach, sudah banyak beberapa penyampaian atau informasi yang disampaikan oleh coach terutama tadi. Terutama tadi coach banyak menyampaikan urut-urutnya kepada coachnya Pak Ben tadi. Kira-kira tadi permasalahannya
masih ada yang sering mengganggu teman-temannya di kelasnya, sampai ada teman-temannya yang dipukul sampai bengkak, terus akhirnya dari coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, mengajukan atau menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut ini bisa menggali pasti dengan untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, dari apa yang ditawarkan Pak Ben tadi sudah berarti percakapan antara Kun dan Kunci ini sudah memenuhi alur cerita ya Pak Ben. Berarti sudah ada apa tujuannya, terus ada identifikasi masalahnya. Jadi identifikasi masalahnya anak tersebut memang benar-benar mukul, ya. Suka mukul, hobinya hobi mukul. Dari kelas 1 di feedback ke belakang itu dari kelas 1 katanya sudah mukul, sering mukul ya. Bahkan TK itu sudah sering mukul ya. Terus kalau boleh saya tanyakan Pak Ben, langkah-langkah dari Kunci kira-kira dalam menyelesaikan anak tersebut yang suka mukul, kira-kira bagaimana di kelas langkah-langkahnya atau rencana aksi lah dari Kunci? Dan Kunci itu merencanakan segitiga diskusi, selain segitiga diskusi juga bimbingan konseling dan keyakinan belajar. Itu berarti yang disampaikan oleh Kunci tadi sebagai rencana aksinya atau solusinya untuk mengatasi si anak itu, pertama mengadakan segitiga, yang kedua konseling, yang ketiga dengan keyakinan jelas, membentuk keyakinan jelas di kelasnya. Oke, dengan alur-alur yang sudah dilaksanakan Kun dan Kunci itu benar yang dikatakan Pak Ben sudah memenuhi alur cerita. Dari saya selaku observer Pak Ben, mudah-mudahan apa yang direncanakan Kunci juga ikut nanti semoga terrealisasi dengan baik, dan semoga rencana-rencana tersebut dapat dilaksanakan dan juga ada tanggung jawab atau terkait yang mendukung terhadap program yang dilakukan oleh Kunci. Yang dilakukan yaitu tentang kompetensi yang ingin saya lakukan, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya dan nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, ya Pak Ben, semoga depannya kita bisa melakukan proses coaching dengan baik lagi. Dan demikian observasi yang kita sampaikan antara coach, Kunci dan juga juga saya selaku observer. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan juga programnya terutama mudah-mudahan cepat terrealisasikan. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Ben selaku coach. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ben. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ben. Bagaimana kabar Ibu Siti Gomera? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini ya. Iya, Pak. Ibu, pada coaching kita hari ini cuk dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari cuknya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kebutuhan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu
Baik, ini silakan Bapak Ibu melakukan votingnya terhadap itu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Azizi. Hari ini Pak Azizi selalu sibuk saja ya. Ada apa Pak Azizi? Iya benar Bu. Hari ini selain saya merancang pembelajaran yang menyenangkan di kelas itu, saya juga strategi yang saya gunakan juga akan saya rancang. Selain media pembelajaran yang dilakukan, juga saya akan merancang pembelajaran yang aktif pada siswa agar siswa itu di kelas menyenangkan. Oh iya, berarti Pak Azizi mempersiapkan semua ya, sistem persiapan rencana pembelajaran, strategi untuk memaksimalkan pembelajaran anak. Kira-kira bagaimana upaya pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, yang dapat mengarahkan kepada minat dan bakat siswa yang murid-murid, Pak? Oke. Ya Bu, sebelum saya lakukan pembelajaran di kelas, sebelum saya merancang pembelajaran di kelas, tentu saya akan menentukan dulu setiap siswa itu kan sifatnya bervariatif Bu. Ya gaya belajarnya bagaimana saya tentukan, terus minat belajarnya juga bagaimana, juga yang terakhir profil belajarnya juga saya harus mengetahui seperti itu agar nanti saya dalam merancang pembelajaran itu mudah menyampaikan kepada siswa juga mudah, merancang tahapan demi tahapan pembelajaran di kelas juga mudah. Oh iya Pak, selain itu kira-kira apa lagi yang Bapak lakukan? Kok sibuk sekali Pak? Oke, selain itu ini sebenarnya perlu saya tanyakan ke Ibu juga. Saya informasikan ke Ibu. Selain saya menyiapkan pembelajaran di kelas, Bu, saya juga ada permasalahan dengan siswa. Selain itu saya selain pembelajaran juga ada permasalahan dengan siswa di kelas. Jadi kami di sini untuk menyampaikan apa namanya tadi rancangan ya, rancangan pembelajaran yang dibuat, kemudian juga menyampaikan permasalahan. Kira-kira untuk masalahnya apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Ini Bu, sebenarnya selain saya itu merancang pembelajaran yang berkomparatif di kelas, saya juga punya masalah dengan salah satu siswa di kelas. Ya, salah satu siswa itu siswanya tepatnya di kelas 6 Bu. Di kelas 6 yang di mana siswa tersebut itu sering tidak mengumpulkan tugas sekolah ketika saya tugaskan atau ada pekerjaan rumah itu sering tidak mengerjakan tugasnya. Yang lain mengumpulkan keesokan harinya itu, yang lain mengumpulkan tugasnya, ternyata yang satu itu anak itu tidak mengumpulkan tugas. Iya, kira-kira siapa ya Pak ya? Mungkin itu tahu, itu namanya Jihan. Loh, yang itu kan anaknya lagi. Masa tidak mengumpulkan tugas? Iya, kalau rajinnya berangkat ke sekolah dia memang rajin. Bahkan saya teliti setiap harinya ketika saya datang ke sekolah, dia itu sudah sampai duluan dari sekolah. Dari segi kerajinannya atau setiap hari datang ke sekolah memang rajin. Tapi ketika saya memberikan tugas rumah atau PR itu sering tidak dikerjakan. Iya. Nah, Pak Azizi tahu sebelum naik kelas 6, apakah di kelas 5 seperti itu juga? Oh, gitu ya. Kelas 5 itu gimana? Kemarin sempat saya tanyakan Bu ke guru kelas 5.
rajin dan di kelas 5 itu masih semangat belajar jika guru kelasnya memberikan tugas PR tentunya Bu di rumahnya pasti dia mengerjakan Bu. Bahkan jika dia tidak tahu dan tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh guru di adik-adiknya Bu, itu langsung bertanya kepada guru. Dan jika tidak paham lagi terhadap guru kelas 5, dia berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk memberikan pemahaman kepada dirinya. Dia bertanya teman-teman kelasnya itu yang dianggap paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru kelas 5, dia usahanya sangat banyak. Selain pada gurunya, juga bertanya kepada teman dekatnya di sebelah kampungnya itu. Jadi perkembangannya ada di kelas 6 ya. Mungkin Pak Azizi pernah menelusuri kesehariannya itu di rumah bagaimana? Oh iya Bu, saya pernah berbincang santai bersama tetangga kita di rumahnya. Setelah saya tanyakan Bu, si Jihan ternyata dia menjawab tetangganya sebelum bermain sebulan sekolah. Artinya setelah nyampe rumahnya dia sudah dilepas bajunya, baju seragamnya Bu, tasnya juga dilepas, langsung dia lari pergi menemui teman-temannya bermain. Terus saya tanyakan kegiatan malamnya juga Bu. Kegiatan malamnya juga saya tanyakan kepada ibu di rumahnya. Ternyata jawaban dari tetangganya, ya, saya tanyakan ke tetangganya itu tentang aktivitas malamnya. Karena kecapean si Jihan itu main juga seharian, malamnya juga tidak belajar. Tidak belajar tentu PR atau pekerjaan rumah yang Bapak berikan kepada si Jihan itu keteteran, tidak dikerjakan. Gitu. Jadi menurut Pak Azizi, gaya belajar yang dimiliki oleh Jihan itu bagaimana Pak? Menurutnya, apakah sudah punya semangat belajar? Apa belum? Kira-kira penilaian Pak Azizi bagaimana tentang Kalau saya melihat secara pribadi tentang pembelajaran Jihan itu, kalau kelas 5 saya katakan tadi sudah semangat Bu belajarnya. Tapi setelah nyampe di kelas 6, si Jihan itu mulai merosot semangat belajarnya. Motivasi belajarnya juga berkurang. Biasanya dia selalu bertanya dan selalu memberikan solusi ketika pembelajaran, ternyata merosot. Tidak seperti biasanya di kelas 5. Biasanya kan siswa kadang-kadang ketika naik ke kelas 6 semangatnya lebih tinggi. Dia namanya dia malah melempem, semangatnya tambah berkurang. Itu loh yang saya nilai kepada dia. Tadi Pak Azizi sudah cerita bahwa pernah bertanya pada tetangganya. Sekarang apakah Pak Azizi pernah menemui kedua orang tuanya bertanya langsung tentang nasib Jihan itu bagaimana? Saya pernah kemarin ke rumahnya. Saya pernah ke rumahnya, tapi orang tuanya sudah tidak ada. Sudah cerai, sudah kira-kira sudah 1 bulanan sekarang cerainya itu antara si bapaknya dengan ibunya itu sudah cerai. Berarti si Jihan tidak pernah sekarang? Setelah saya pergi ke rumahnya, Jihan sekarang tinggal bersama neneknya Bu. Makanya aktivitas keseharian tidak terkontrol, bermain sampai tidak memperhatikan waktu, bahkan sampai malam. Intinya si Jihan itu kurang perhatian Bu dan kasih sayang dari orang tua. Semenjak si Jihan itu ditinggal pergi ayah ibunya karena proses cerai itu. Jadi karena motivasi belajarnya kurang karena permasalahan di rumah ya Pak ya. Terus kira-kira usaha apa atau rencana apa yang akan Pak Azizi lakukan untuk mengembalikan? Tadi kan awalnya sudah lagi tentang rencana apa atau langkah apa yang dilakukan Pak Azizi untuk mengembalikan semangat belajar, berkecimpung, kemudian kajian itu juga biar rajin mengerjakan tugas soal-soal yang diberikan Pak Azizi. Kira-kira bagaimana? Yang pertama yang saya inginkan itu sebagai langkah atau rencana saya kepada
pada pilihan itu, pertama saya koreksi dulu kepada saya pribadi saat saya mengajar apakah sudah menyenangkan atau tidak gitu loh. Mungkin dengan sebab saya tidak menyenangkan di kelas pilihan itu mau dalam belajar juga sampai tidak mengerjakan tugas atau PR di rumahnya tentu. Dari itu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu kan mengarah pada siswa, mengarah pada keinginan dan minat siswa. Seperti itu yang pertama. Ya, ulang-ulang presensi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira upaya apa yang dilakukan untuk menyukseskan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat merubah semangat dari itu? Oke. Upaya apa? Ya, upaya yang saya lakukan dari perencanaan diferensiasi itu tentu sebelum pembelajaran berdiferensiasi itu berlanjut, saya akan melakukan diagnosis awal, yaitu dengan cara menggali minat siswa itu bagaimana, kesiapan belajar siswa itu bagaimana, profil belajar siswa itu bagaimana. Dengan upaya-upaya tersebut, nanti saya akan mudah untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pada akhirnya siswa akan merasa senang, merasa enjoy di kelas, bahkan betah di kelas. Dan intinya jadi guru yang dirindukan itu bahasanya sekarang. Selain dengan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira langkah apa lagi yang dapat merubah pembelajaran siswa tersebut? Oke, untuk langkah kedua, selain pembelajaran berdiferensiasi, juga saya akan mengaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Karena saya lihat sejauh itu kan merosot kesadaran diri untuk belajar itu merosot. Mungkin dengan upaya-upaya pembelajaran sosial emosional merubah mindset si hari itu terhadap pembelajaran, wirah atau semangatnya kembali ingin belajar dengan sukses, akhirnya menjadi orang yang sukses dan keluar dari pembelajaran atau di sekolah. Seperti itu ya, dengan baik sisi. Saya ingin tahu langkahnya untuk pembelajaran sosial emosional itu bagaimana? Oke, langkah-langkah jelas dulu strategi kalau yang saya inginkan. Untuk langkah kedua kan pembelajaran sosial emosional. Nah, langkah-langkah jelas itu cara penerapannya, Bu. Saya akan memfokuskan si anak itu, mindfulness-nya. Saya upayakan misalnya nanti sebelum saya pembelajaran dimulai, mungkin hanya saya mengambil waktu 5 menit, entah berapa menit saja, Bu. Saya fokuskan biar anak itu tidak ingat dengan gadget, tidak ingat dengan permainan-permainan yang lain. Maka saya fokuskan dengan cara betapa pentingnya pembelajaran dilakukan di usia dini. Karena dia seandainya si dia itu berlaut-laut, nanti suatu saat akan menyesal juga. Maka dengan itu, dengan mindfulness itu akan menyadari dilihat betapa pentingnya pelajaran pada usia anak-anak. Gitu. Mungkin ada solusi lagi atau rencana lagi yang bisa menumbuhkan semangat belajar anak sendiri di rumah supaya bisa mengerjakan tugas sendiri. Mungkin ada juga punya rencana lain selain kedua rencana tadi. Oke, selain rencana pertama berdiferensiasi, Bu, kedua pembelajaran sosial emosional, saya punya satu lagi rencana langkah-langkah. Ini terakhir mungkin dari saya, yaitu mengadakan jam tambahan pelajaran. Ketika sudah pulang sekolah, saya inginkan untuk tambahan pelajaran kepada dia dan teman-temannya yang dianggap kurang mampu dalam mengenyam pendidikan. Soalnya selain dia itu juga banyak yang kurang mampu, tapi kalau masalah PR-nya dia kerjakan yang lain. Tapi sejihan satu-satu ini yang sering tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Itu langkah terakhir, saya akan mengadakan jam tambahan
di sekolah setelah sepulang dari sekolah gitu Bu. Jadi untuk metode tambahan pelajaran yang sudah Bapak ajarkan ini kan seperti itu ya. Setelah pulang sekolah diberikan tambahan. Menurut saya 3 langkah rencana dari Pak Yudi tadi sudah benar dan tepat. Saya kira sudah bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan kelas supaya anak juga lebih aktif dan untuk PSP juga bisa menambah gairah atau semangat belajar dari anak. Namun kira-kira ketika rencana tersebut akan direalisasikan Pak? Oh iya, yang satu tambahan pelajaran jadi ketiganya itu kapan direalisasikan Pak? Ketiga langkah atau rencana tersebut Bu, mulai dari pembelajaran beredukasi, terus pembelajaran sosial emosional, dan juga ada tambahan pelajaran bagi siswa yang tidak mampu atau kurang berpikirnya kurang atau kurang nangkap terhadap pembelajaran. Insya Allah mulai besok saya akan menerapkan hal itu. Pembelajaran beredukasi juga saya akan terapkan. Pembelajaran emosional, sosial emosional juga saya lakukan. Dan yang terakhir, mulai dari besok saya akan lakukan juga tambahan jam pelajaran agar nanti pembelajaran itu lebih menyenangkan. Dan itu pun Bu, di ketiga-tiga tersebut itu akan saya lakukan secara kontinu atau secara berkesinambungan agar tidak terputus-putus. Kadang-kadang kalau satu hari dilakukan, keesokan harinya tidak dilakukan secara kontinu, siswa itu akan kembali lagi. Mungkin usaha saya akan dilakukan secara kontinu. Gitu. Mungkin apa komitmen dari Pak SSI tadi? Apakah ada komitmen lain selain memberikan secara kontinu? Selain itu, selain saya memberikan rancangan atau tahapan-tahapan pembelajaran dari besok saya lakukan, itu juga saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru di sana agar include atau berpartisipasi di dalam pembelajaran, terutama ketika jam tambahan. Kadang-kadang ketika jam tambahan pelajaran itu yang lain pada pulang, saya sendirian. Nah, dengan kolaborasi ini bisa memudahkan saya dalam melaksanakan beberapa program yang sudah terencana. Jadi ada guru ya yang disebutkan. Oke, ada guru yang tidak bergabung berkolaborasi. Lalu siapa Pak? Apakah ada teman yang bisa membantu Pak SSI untuk memberikan bantuan tadi? Iya Bu, saya sudah mulai angkat-angkat dengan guru tersebut. Sudah saya koordinasikan dengan guru tersebut. Pak Saleh sanggup untuk menemani saya di kelas untuk tambahan jam pelajaran agar efektif pembelajaran di kelas mengenai tambahan jam pelajaran. Baik Pak, jadi tadi rencana Bapak dan tanggung jawab Bapak untuk melaksanakan yang pertama yaitu pembelajaran organisasi, yang kedua pembelajaran sosial emosional dan memberikan rencana tambahan. Semoga rencana Bapak itu dapat berjalan dengan lancar, dapat membawa perubahan yang signifikan kepada anak desa tadi, ya terutama anak desa dan yang lain juga dapat berubah, menambah semangat belajar dari anak. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih juga Bu saya terhadap Bu Ikum yang sudah menyempatkan waktunya bisa menerima terhadap curhatan saya dari awal Bu. Dengan curhatan ini mungkin semua akan terrealisasi dengan baik dan semuanya akan terlaksana. Dari saya pribadi mohon maaf Bu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi sudah
Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Azizi sehingga Bapak Azizi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga Koci juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip Koci. Nah, pertanyaan terakhir yaitu sebelum kita tutup yaitu potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan Koci yang barusan dilakukan. Potensi yang saya lakukan Pak dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik. Seperti itu ya. Nah, itu ya Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.